Mereka mendorong orang untuk mengambil keputusan untuk dibaptis. Sesudah mereka dibaptis, para penginjil ini menganggap bahwa tugas mereka sudah selesai. Akan tetapi Paulus bukanlah jenis penginjil seperti ini. Ia tidak sekedar mencari orang yang mau berpindah agama. Ia berjuang keras untuk memimpin setiap orang pada kesempurnaan di dalam Kristus. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pengajaran Yesus melalui perumpamaan, dan kita sampai pada bagian kedua, yakni apa yang menjadi masalah utama dari pertumbuhan rohani kita. Di banyak tempat jumlah petani makin lama semakin sedikit karena kerja pertanian sangatlah berat. Pekerjaan seorang petani tidak ada habis-habisnya. Paulus berbicara tentang kerja keras seorang petani di 2 Timotius 2 ayat 6. Setiap orang yang tahu bagaimana kehidupan seorang petani akan memahami seperti apa beratnya pekerjaan itu. Tanggung jawab seorang petani masih jauh dari selesai pada saat ia sudah menabur benih. Hal yang sama berlaku bagi setiap orang Kristen yang menginjil. Tanggung jawab mereka tidak berakhir ketika orang sudah percaya kepada Tuhan. Paulus adalah contoh orang yang bekerja sangat keras. Ia berkata, "Aku bekerja lebih giat dari mereka semua. Akan tetapi aku melakukan semua ini oleh kasih karunia Allah." 1 Korintus 15 ayat 10. Ia berbicara tentang perjuangan siang dan malam. Di dalam gereja-gereja sekarang ini, kita melihat banyak orang Kristen yang malas dan berkata, semuanya berdasarkan kasih karunia. Tidak ada satu hal pun yang perlu saya lakukan. Saudara, ingatlah hal ini. Kasih karunia tidak diberikan supaya Anda dan saya bisa bermalas-malasan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ayat ini sangat dekat di hati saya, dan saya ingin agar Anda merenungkannya. Paulus menanam dan merawat benih, yaitu firman Allah. Perhatikanlah bahwa ia tidak sekedar ingin menyelamatkan orang. Penekanan gereja-gereja sekarang ini hanya sekedar mencari orang yang mau mengacungkan tangan untuk menerima keselamatan. Mereka mendorong orang untuk mengambil keputusan untuk dibaptis. Sesudah mereka dibaptis, para penginjil ini menganggap bahwa tugas mereka sudah selesai. Akan tetapi Paulus bukanlah jenis penginjil seperti ini. Ia tidak sekedar mencari orang yang mau berpindah agama. Ia berjuang keras untuk memimpin setiap orang pada kesempurnaan di dalam Kristus. Kata sempurna atau dewasa atau penuh dapat diterapkan di dalam ayat ini. Jadi ia ingin membantu setiap orang untuk dapat menjadi sempurna atau dewasa di dalam Kristus. Saya berdoa semoga Allah memberi kita penginjil yang seperti Paulus sekarang ini, yang tidak sekedar mengobrol keselamatan, tidak sekedar mengejar jumlah baptisan, namun yang ingin memimpin semua orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dan itulah hal yang dibicarakan di Markus 4 ini. Ada beberapa kata di Kolose 1 ayat 29 yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ayat ini menyebutkan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Kata usahakan atau toil berarti mengerjakan atau memperjuangkan. Kata ini memiliki arti dasar kerja keras. Selanjutnya adalah kata kupergumulkan. Apakah Anda melihat kemalasan dari Paulus? Tidak sama sekali. Ia bergumul dengan segenap tenaganya. Dan ia berkata bahwa tenaganya berasal dari Allah. Alkitab menyatakan Paulus mengusahakan dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di Markus 4 ayat 25 disebutkan bahwa siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bagaimana kita dapat memperoleh karunia yang berlimpah seperti yang dimiliki oleh Paulus? Apakah Allah hanya memakai Paulus? Bagaimana ia memakai Paulus? Apa peran karunia? Karunia yang diterimanya membuat Paulus giat berusaha dengan segala tenaganya. Perhatikan bahwa pemahaman Paulus tentang karunia sangat berbeda dengan pemahaman karunia sekarang ini. Di zaman sekarang, makna dari karunia adalah duduk santai dan tidak berbuat apa-apa. Bagi Paulus, karunia mendorongnya untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.
Kemana perginya kekristenan semacam ini sekarang? Karunia yang mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, itulah artinya karunia yang alkitabiah. Ketika saya berbicara tentang banyaknya pekerjaan, saya dibilang sebagai orang yang mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Apa yang Yesus ajarkan adalah keselamatan berdasarkan karunia yang mendorong kita untuk bertindak. Paulus berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Allah menyelamatkan kita agar kita dapat menghasilkan pekerjaan baik. Bagaimana kita akan melakukannya? Dengan kasih karunia-Nya. Suatu kasih karunia yang dinamis. Itulah perbedaannya. Kasih karunia yang disebut oleh Alkitab adalah kasih karunia yang dinamis. Sementara kasih karunia yang dikhotbahkan sekarang ini adalah kasih karunia yang statis, yang menyuruh kita untuk menganggur dan bermalas-malasan. Yesus menyatakan hal ini dengan sangat luar biasa di dalam perumpamaan ini. Perhatikan baik-baik di Markus 4 ayat 27. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Lalu ayat 28 mengatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Adakah Anda melihat sesuatu di sini? Benih itu mengeluarkan tunas. Ini berarti ada kehidupan di dalamnya. Namun ayat selanjutnya tidak dilanjutkan dengan berkata, benih itu menghasilkan buah. Bukankah kalimat seperti itu yang kita harapkan menjadi kelanjutannya? Namun kita tidak melihat kelanjutan yang seperti itu. Bumilah yang menghasilkan buah. Sungguh mengejutkan. Benih tidak menghasilkan buah. Bumilah yang menghasilkannya. Apa arti bumi di dalam pengajaran Yesus kali ini? Dari perumpamaan tentang penabur di Matius 13, kita memahami bahwa bumi berbicara tentang tanah. Tanah yang berarti hati manusia. Orang yang menerima benih yang ditabur. Kehidupan ada di dalam benih itu, dan benih itu harus bertumbuh. Akan tetapi dapatkah ia bertumbuh di luar tanah? Jika Anda meletakkan sebuah benih di atas meja, akankah ia bertumbuh? Bahkan benih yang paling subur pun tidak akan bertumbuh. Benih itu hanya dapat bertumbuh di tanah. Pikirkanlah baik-baik. Apakah firman Allah mau bertumbuh jika kita membiarkannya tersimpan di dalam Alkitab dan tidak membuka serta membacanya? Hanya jika kita membaca firman Allah ini dan menaburkannya ke dalam hati kita, maka ia akan bertumbuh. Bumilah yang membuatnya bertumbuh. Benih yang ditaburkan ke dalam hati kita adalah karunia dari Allah. Ia adalah hadiah, ia adalah kasih karunia. Akan tetapi kehidupan itu harus masuk ke dalam hati kita untuk dapat menghasilkan kehidupan di dalam diri kita. Jika ia tidak masuk ke dalam hati kita, maka hidup yang kekal itu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Jika sebuah benih tidak ditabur, maka ia tidak bertumbuh. Namun ketika ia ditabur, ia akan mati dan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12. Jika ia tidak ditabur dan tidak mati, maka ia tidak akan menghasilkan buah. Ketika ia mati, bumi menutupinya dan melakukan karya perubahan. Mengubah tanah yang tandus menjadi lahan yang menghasilkan banyak buah. Dapatkah tanah tanpa benih menghasilkan buah sendiri? Tidak. Tanpa benih, bumi akan menjadi mandul. Jadi kita perlu keduanya, benih dan tanah, untuk dapat memanen di masa panen. Ini berarti bahwa diperlukan kasih karunia Allah dan juga tanggapan dari hati manusia sebelum kita dapat mengambil hasil panen. Jika kita berbicara tentang tanggapan, apakah kita sedang membahas tentang keselamatan berdasarkan perbuatan? Sangat berbahaya jika kita berpikir seperti itu. Di Wahyu 3 ayat 20, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan menghendaki tanggapan. Jika kita tidak membuka pintu, maka Yesus tidak akan masuk. Jelaslah bahwa kasih karunia Allah harus diimbangi dengan tanggapan dan tanggung jawab kita. Kita perlu memahami bahwa kasih karunia di dalam Alkitab bukanlah hal yang statis. Kasih karunia adalah hal yang dinamis. Ketika kita membuka hati kita kepada firman Tuhan, maka kita akan mulai mengalami keajaibannya. Jika kita tidak membuka hati kita pada firman Tuhan, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa di dalam hati kita. Yesus tidak akan mendobrak pintu hati kita. Ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika kita tidak membuka pintu hati kita, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita. Memang benih itu memiliki kuasa untuk mengubah.
Ia mengubah tanah mandul menjadi tanah yang penuh buah. Ketika seseorang menaburkan benih, apa yang ia harapkan? Ia tidak mengharapkan tunas. Ia juga tidak mengharapkan tangkai. Yang ia harapkan adalah panen, yakni buah yang keluar dari benih yang sudah melewati berbagai tingkatan pertumbuhan itu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan tema ikut serta dalam rancangan besar Allah. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.